Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran masih dengan tema yang sama, yakni kisah keteladanan 2. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan dari Wali Songo. Yang pertama kita akan membahas arti dari Wali Songo. Nah, Wali Songo berarti wali yang 9. Artinya ada 9 wali di sekitar Jawa yang berdakwah dan menyebarkan agama Islam di masyarakat. Tapi beberapa pendapat menyebutkan bahwa kata songo atau kata sanga berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Dan pendapat lainnya menyebutkan kata sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Nah, seperti apa kisah Wali Songo tersebut? Berikut adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama adalah Sunan Gersik atau Maulana Malik Ibrahim, atau sebutannya Makdum Ibrahim As-Samarkandi, atau dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi. Diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14. Wafat di Gersik pada 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau bertepatan pada 8 April 1419 Masehi. Adapun daerah dakwahnya adalah Gersik. Maulana Malik Ibrahim juga merupakan anak dari seorang ulama Persia yang bernama Maulana Jumadil Kubro, yang diyakini sebagai keturunan ke-10 dari cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain. Adapun tanah Jawa yang pertama kali disinggahi oleh Maulana Malik Ibrahim adalah desa Sembalo. Sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, sekitar 9 km dari utara kota Gersik. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel merupakan putra tertua dari Maulana Malik Ibrahim, wali yang pertama tadi. Nah, daerah dakwahnya yaitu di Surabaya dan Demak. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Adapun untuk wali yang ketiga adalah Sunan Giri atau Raden Paku alias Ainul Yakin. Lahir di Blambangan yang kini adalah daerah Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi. Adapun daerah dakwahnya yaitu Blambangan, Banyuwangi. Ia merupakan anak dari Maulana Ishaq atau saudara sekandung dari wali yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. 4 ada Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Beliau lahir dari seorang perempuan yang bernama Nyi Ageng Mulia pada tahun 1465 Masehi di daerah Tuban. Nah, begitupun daerah dakwahnya yaitu Jawa Timur, yang tepatnya di daerah Tuban. Beliau dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Beliau meneruskan pelajaran agama Islam ke Pasai. Ia diajarkan ilmu agama oleh para guru dari Timur Tengah seperti dari Baghdad, Mesir, Arab, dan Iran. Yang kelima ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Perkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi. Daerah dakwahnya adalah Jawa Barat. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Nah, Syarif Hidayatullah mendalami agama sejak usia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara dan ia merupakan
terdiri dari Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Yang keenam ada Sunan Kalijaga atau Raden Said, lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia merupakan wali yang berjiwa besar, pemimpin, pejuang, mubalik, pujangga, dan filosof. Ia wafat di Desa Kadalangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit pada tahun 1478. Yang ketujuh ada Sunan Muria atau Raden Prawoto, berdakwah di sekitar Gunung Muria. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria. Ia merupakan anak dari Sunan Kalijaga, sehingga dalam gaya berdakwahnya banyak meniru cara ayahnya. Beliau gemar bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Yang kedelapan ada Sunan Derajat atau Raden Kosim, lahir pada tahun 1470 Masehi. Ia anak dari Sunan Ampel. Dengan demikian ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Sunan Derajat mendapatkan tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik. Yang terakhir ada Sunan Kudus, dengan nama kecilnya adalah Jafar Shodiq. Ia merupakan putra dari pasangan Sunan Ngudug dan Syarifah, adik dari Sunan Bonang. Ia mengajarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Sunan Kudus merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Beliau berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah, Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.